Adopsi inovasi bukan sekadar menerima teknologi baru, tetapi juga bagaimana petani dan pelaku usaha benar-benar menggunakannya untuk meningkatkan hasil dan efisiensi. Kenalkan, nama saya Nur Hafiza dengan NIM 24061110103 dari Agribisnis A. Saya akan menjelaskan tentang evaluasi penyuluhan pertanian, proses adopsi, inovasi faktor, tahapan, dan dinamika sosial. Nah, dengan dosen pengampu yaitu adalah Pak Maiki Herlon SPMSI. Adopsi inovasi yang paling utama itu adalah proses di mana individu atau kelompok menerima dan memulai menggunakan suatu inovasi. Ini merupakan inti dari keberhasilan penyuluhan dan pengembangan teknologi pertanian. Dari faktor internal yaitu adalah umur. Umur itu usia mempengaruhi keterbukaan terhadap perubahan dalam individu. Dan pendidikan, semakin tinggi pendidikan, biasanya semakin mudah menerima inovasi. Dan pedalaman usaha atau kerja. Ini pengalaman kerja mempengaruhi pemanfaatan terhadap manfaat inovasi. Resepsi terhadap inovasi. Ini bagaimana individu menilai kegunaan dan relevasi inovasi. Dan sikap dan motivasi pribadi, semangat dan ketersiapan utama untuk menjadi hal yang baru dalam diri kita sendiri. Faktor eksternal ini terdiri dari kebijakan dan regulasi, yaitu dukungan pemerintah sangat yang berpengaruh. Sarana dan prasarana ini adalah ketersediaan alat, teknologi, dan fasilitas. Dan media massa dan informasi ini dari akses terhadap berita dan edukasi terkait penyuluhan pertanian. Dan kelompok sosial ini adalah pengaruh dari komunikasi atau kelompok tani. Dan lingkungan fisik dan interaksi sosial ini adalah kondisi grafik dan iklim, komunikasi antar petani dan penyuluh. Tahapan proses adopsi terdiri dari awareness, adaptation, awareness dan interest, evaluation, dan trial dan adoption. Ini adalah alur psikologi yang dilalui oleh calon adoptor sebelum menerima inovasi. Nah, tipenya itu terdiri dari paling awal mencoba, berani ambil resiko, dengan cepat menerima setelah melihat bukti keberhasilan. Dan mayoritas awalnya itu menerima setelah banyak yang berhasil, dan mayoritas akhir butuh dorongan kuat dan bukti nyata. Dan learn ini adalah paling lambat menerima, cenderung konservatif. Nah, ciri-cirinya dari inovasi ini, keunggulan relatifnya lebih baik daripada cara lamanya, dan kompatibilitasnya sesuai dengan nilai dan kebutuhan lokal, dan kompleksitasnya semakin sederhana semakin mudah diterima, dan reliability-nya itu adalah bisa diuji dengan lebih dahulu. Observability-nya dengan hasilnya bisa dilihat langsung. Saluran komunikasi terdiri dari digital, yaitu adalah WhatsApp, Facebook, Instagram. Ini adalah cocok untuk petani milenial. Dan interpersonal itu seperti penyuluh, tokoh masyarakat, ketua petani, kelompok tani, dan saluran kepercayaan. Nah, dari masanya itu ada seperti radio, televisi, koran, yang dimana menjangkau luas dan cepatnya informasi tersebut. Dan masa interpersonal ini adalah tersedia dari media sosial, yaitu kombinasi jangkauan langsung dan interaksi langsung. Informasi yang disampaikan harus yang disesuaikan dengan tahap adopsi dan karakteristik audiens. Selanjutnya itu adalah evaluasi penyuluhan pertanian. Ini adalah proses pengumpulan data dan penilaian untuk mengetahui sejumlah mana tujuan penyuluhan tercapai. Nah, terutama dari perubahan perilaku petani. Tujuan evaluasi ini dengan memperbaiki perencanaan penyuluhan, mengetahui efektivitas metode dan alat bantu yang ada, dan memberikan dasar pengambilan keputusan. Nah, evaluasi ini juga penting untuk memastikan program penyuluhan yang membawa perubahan nyata dan manfaat bagi petani tersebut. Kesimpulan,
Adopsi inovasi dalam pertanian merupakan proses penting yang menentukan keberhasilan penyuluhan dan pengembangan teknologi di lapangan. Proses ini melibatkan tahapan bertahap, mulai dari mengenai inovasi, menumbuhkan minat, melakukan evaluasi, mencoba, akhirnya mengadopsi secara penuh. Keputusan petani atau pelaku usaha untuk menerima inovasi dipengaruhi oleh faktor internal seperti usia, pendidikan, pengalaman kerja, persepsi, serta motivasi pribadi. Di sisi lain, faktor eksternalnya seperti dukungan kebijakan, ketersediaan sarana dan prasarana, media informasi, kelompok sosial, dan lingkungan fisik juga memainkan peran krusial. Nah, setiap individu ini memiliki karakteristik berbeda dalam merespon informasi yang dikategorikan sebagai inovator, adoptor awal, mayoritas akhir, dan lagger. Nah, agar inovasi mudah diterima, ia harus memiliki keunggulan relatif. Nah, kompatibilitas dengan kondisi lokal, tingkat kompleksitas yang rendah dapat diuji coba dan hasilnya dapat diamati. Strategi komunikasi yang efektif baik melalui media sosial, saluran interpersonal maupun media massa harus disesuaikan dengan tahap adopsi dan tipe adopter. Dengan pendekatan yang tepat, inovasi pertanian dapat tersebar lebih luas dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan petani dan keberlanjutan usaha tani.